Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah tarawih rahimakumullah. Setelah kita melakukan masalah adalah dan selawat kepada Nabi SAW, kita isi kegiatan tarawih terkumpul pada malam ini dengan salah satu ayat yang dibacakan oleh Imam Tarawih, yaitu Al-Baqarah ayat 21. Esensi ayat ini secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Tidak boleh menyembah atau beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan. Karena Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai andil apapun terhadap manusia. Setan-setan termasuk malaikat yang disembah orang kepada manusia tidak memiliki power seperti yang dimiliki Allah. Ya, jangankan menciptakan makhluk seperti kita, nyawa aja nggak bisa diciptakan oleh mereka. Terus kenapa harus bisa? Maka Allah berkata, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu esensi pertama dalam ayat ini. Yang kedua, ibadah yang disyariatkan oleh Allah ada bersifat mahdhah, ada ghairu mahdhah. Apa itu mahdhah dan ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang ada ketentuan syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada kaifiyahnya, kaifiyah tata caranya melaksanakan, ada ya seperti puasa, ya sholat, ya zakat, ya haji. Itu namanya ibadah mahdhah. Nah, ghairu mahdhah sama-sama punya dalil, tetapi tidak ada syarat, tidak ada rukun. Seperti menuntut ilmu ibadah. Ya, tidak ada syaratnya, mulai dari
3 tahun sampai jompo. Tidak ada syarat khusus. Seperti apa lagi? Dalam hadis menyatakan al-iman sittun wa sab'un bid'ah. Bid'ah bukan bid'ah. Al-bid'ah itu sudah baru. Bid'ah artinya cabang bagian. Bahwa iman itu ada 70 cabang, ada 70 bagian, 60 sampai 70 bagian. A'laha kalimat la ilaha. Paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada rukun, tidak ada syarat. Kemudian man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi haramallahu wajahu anin nar. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersih di hatinya, ikhlas, artinya dia yakin benar bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang diibadahi Allah. Itu arti kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengharamkan wajahnya di situ beriman. Tapi Bukhari Muslim. Ini jenis istighfar. Yang ketiga, esensi ayat tadi. Yang ketiga, esensinya aja. Banyak ngomongan nanti waktunya nggak cukup. Sudah 6 menit. Ternyata menurut ayat ini dalam karya ilmiah, ayat itu merupakan teori yang tidak bisa digabungkan, absolut kebenarannya. Ternyata seluruh ibadah itu bertujuan supaya kita manusia itu menjadi bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa harus bertakwa? Karena hanya orang bertakwa yang bersyukur. Al-Imran ayat 9. Yang kedua, ayat yang dibacakan tadi juga dalam surah Isya. Hanya orang bertakwa yang menang bahagia untuk sukses manusia. Mengatakan innal muttaqina mafaz. Kenapa harus bertakwa? Karena hanya orang bertakwa yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa orang bertakwa? Yang keempat, karena di dunia ini orang bertakwa itu diberi solusi dari setiap persoalan hidupnya dan diberi rezeki tanpa ada limit, tidak ada batas. Jaminan dari surat Al-Talaq mengatakan mayyatillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksud surat Al-Talaq, siapa yang bertakwa yaj'al min amrihi yusra. Orang bertakwa itu urusannya semua dimudahkan, tidak ada yang sulit. Nothing is difficult. Tidak ada yang sulit. Ya, orang bertakwa. Jaminan Allah. Maka kita bertakwa. Yang keenam, siapa yang bertakwa kepada Allah, dosa-dosa kecilnya dihapus. Walaupun seperti pasir di laut, buih di laut, ya, dosanya seperti itu. Yang ketujuh, orang bertakwa dilipat gandakan pahalanya. Makanya tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Dalam Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Ya. Itu poin ketiga. Poin keempat, ayat ini membantah teori evolusi kami.
Charles Darwin, Yahudi yang tinggal di Inggris, karena pergi ke Australia, dia melewati suku Indian dan Aborigin, hitam-hitam seperti monyet. Maka dia pun berteori, wah ini moyangnya manusia, bahwa manusia itu dari monyet. Ini teori usang. Ilmuwan Australia mengatakan ini teori anaknya. Kalau manusia itu berevolusi dari monyet, maka tidak ada lagi monyet, ya kan? Buktinya monyet ada. Dan kita Al-Quran menyatakan Alladzi khalaqakum, Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan moyang kalian sebelum kalian. Jadi kita ini dari sononya sudah manusia. Ya. Alasan lain apa? Sekarang nantinya monyet, sejelek-jeleknya saya lebih ganteng dengan monyet. Iya kan? Ya, makanya kalau orang Sulawesi juga itu, ya kan? Orang Jawa begitu juga. Kalau jengkel, kalau monyet, ketek, kan begitu kan? Ya kan? Nah ini satu ayat itu mengandung banyak makna. Ya. Ya, saya kira ini cukup. Sudah selesai. Insyaallah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Kemudian kita mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.